Jadi ini perbedaan utama antara nikmat karamah dan nikmat istidraj. Nikmat karamah yaitu nikmat yang bertambah pemberian, bertambah taat. Taat batin adalah syukur, tawadhu. Sedangkan yang kedua, pemberian istidraj, tanda-tandanya adalah kullama zadal ata, bertambah pemberian, bertambah lalai, bertambah kufur. Lain halnya dengan kafir Quraisy menantang Rasulullah SAW untuk membelah bulan. Allah belahkan bulan. Tapi riwayat menyebutkan bulan masuk tangan kanan, keluar tangan kiri, itu riwayatnya batil, tidak sahih. Yang sahih, betul bulan terbelah. Setelah mereka menyaksikan itu, mereka tidak tambah iman. La yazid illa al-kufur. Yang bertambah hanya kekufuran. Ini istilah saja, mu'jizat. Tapi ada seorang syekh di Urdun atau Yordania, namanya Syekh Ibrahim, Adnan Ibrahim, tapi sayang beliau belakangan cenderung kepada pemikiran-pemikiran yang dulu Syekh Khaltun pernah menyampaikan. Masih Ahlussunnah tapi cenderung kepada takwilan yang ba'idah. Dia menyebut dengan istilah ayah, karena di Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan kejadian-kejadian luar biasa ini kepada Sayyidina Musa dan menyebutnya ayah. Ayat, tanda-tanda. Tapi kita tidak perlu memperdebatkan mustalahat. Ini hanya istilah ilmiah. Ada ulama sebut mu'jizah karena ada tahaddi di situ, menantang kepada musuh-musuh Allah. Sedangkan ayat, tanda Allah berikan juga sama untuk memperkuat nabinya, untuk menantang musuh-musuh Allah. Lalu bagaimana dengan kejadian-kejadian yang lain? Perhatikan lagi riwayat ini Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi SAW berperang dan sampai di satu tempat seperti barak, para tentara-tentara kemudian berkumpul, mereka kehabisan air minum dan air wudhu. Mereka datang kepada baginda Rasulullah SAW, lalu mengatakan, wahai Rasulullah, air kami habis. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Kumpulkan semua air yang ada, letakkan di depan saya. Mereka tidak minta karamah, tidak minta mujizah, hanya mengadu kepada. Lalu baginda Rasulullah SAW meletakkan tangannya. Fanfajarat minhul ma, lalu keluarlah air. Dan menurut hamba saya pribadi yang hina ini, yang lemah ini, itulah afdalul miyah fil alam. Air yang paling mulia di alam semesta, air yang keluar dari jemari-jemari baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka minum dari air itu. Mereka berwudu dari air itu. Berapa jumlahnya? Jumlahnya satu riwayat menyebutkan 300, riwayat lain 700, riwayat lain 1000 lebih. Yang terakhir saya mau baca sebelum kita menyebutkan ta'rif, definisi dan cara memahami supaya paham ini tidak salah ketika belajar thariqah tentang istidraj, nikmat dan karamah. Di hadis Bukhari dan Muslim juga, baginda Rasulullah SAW, beliau beristirahat seusai perang. Tapi perang belum usai sempurna, masih ada perang-perang kecil atau gerilya. Beliau beristirahat di bawah satu pohon dan senjatanya digantungkan di ranting-ranting pokok atau pohon itu. Ketika beliau tertidur, tapi ingat,
Nabi itu tertidur matanya tapi tidak tidur kalbunya. Rasulullah tidak mungkin tidak menyadari ada orang yang sedang mengintainya. Tiba-tiba datanglah seorang yang ahli pedang, langsung menghunuskan pedang di leher baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kata musuh ini, siapakah yang menjagamu dari pedangku ini? Inilah hebatnya Sayyidul Zakirin, penghulu ahli zikir, Sayyidina Muhammad SAW. Beliau hanya mengatakan, tenang, nafasnya tetap tidak ada ketakutan, tidak ada terkejut. Tarik nafas, menyebut Allah. Ketika beliau mengatakan Allah, musuh ini tangannya langsung lemas, pedangnya kemudian tidak menjadi kuat. Lalu dia kuatkan lagi pedangnya, dia hunuskan lagi. Siapa yang menjagamu dari pedangku ini? Nabi Muhammad SAW. Orang ini semangat, berkekuatan. Nabi relax. Nabi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Betul lah ini ayat terjadi pada zat beliau, diri beliau. Hanya mengatakan Allah. Yang kedua, ini pun membuat dia tok. Pedangnya jatuh. Diambil lagi yang ketiga. Nabi jawab lagi setelah dia bertanya, membentak Rasulullah, siapa yang menjagamu dari pedangku? Allah. Langsunglah orang fasa'iqah. Dia pingsan, jatuh, tidak sadarkan diri. Lalu bangun lagi. Ketika bangun, tangannya tidak mengambil pedang, tapi mengambil tangan mulia baginda Rasulullah dan mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau benar Rasulullah. Inilah kalam yang disebutkan oleh guru daripada Imam Abu Ali Al-Farmadi, yaitu Abul Qasim Al-Qushairi. Abu Ali Al-Farmadi guru dari Imam Ghazali, guru juga dari Yusuf Al-Hamadani, Imam Tariqah dalam Naqsyabandiyah. Maka zikir Imam Ghazali sama dengan zikir orang-orang Naqsyabandiyah yang kita amalkan hari ini. Ismul Jalalah, Ismul Zat, sama. Coba tuan-tuan baca bagian zikir khafi yang ada di Ihya Ulumuddin, yang ada di kitab Kimia Us-Sa'adah, sama. Hanya nanti ada perbedaan di adab-adab dan kaifiyah. Yang disebut tetap Ismul Zat atau Ismul Jalal. Apa kata beliau Al-Qushairi? Dalam kitab Risalah Al-Qushairi ini juga disebutkan bahwa zikir itu adalah silahul muridi. Lebih kurang begitu. Zikir itu adalah senjata, pedangnya murid. Silahnya mukminin, silahnya zakirin. Senjata orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dalam hadis akhir zaman, bahwa nanti umat Islam akan menaklukkan negeri barat hanya dengan takbir. Allahu Akbar. Maka kita perlu malu jika kita bertakbir tapi tidak ada perubahan. Kolbu tidak bergetar, orang tidak gentar. Berarti takbir kita baru, takbir seperti burung. Apa nih tuan-tuan sebut di rumah burung yang dapat menirukan suara? Apa namanya? Burung? Itulah namanya ya. Kami sebut di Indonesia burung beo. Kita baca Assalamualaikum, dia baca Assalamualaikum. Kita baca La ilaha illallah, dia baca La ilaha illallah. Kita baca Allah, dia baca Allah juga. Tapi ada yang lebih hebat, YouTube ya, dan MP3. Itu bacaan Allah-Allahnya bisa 3 jam tidak berhenti. Tapi apakah ada zauq di dalamnya? Belum tentu ada. Apakah ada kekuatan rohani? Belum tentu ada. Tunggu azan, kita lanjut. Biasanya surah suluk isya'nya diundur. Ya, benar Tuan Guru. Kalau di surah suluk saya sholatnya jam 11 atau paling cepat jam 10.
sholat isya. Tapi kalau kita mau dengar azan, kita dengar sebentar ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Izin dulu. Semua riwayat tadi yang kita sebutkan baru saja itu menunjukkan bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW yang terdidik dengan baik, mereka tidak pernah menuntut Rasulullah untuk menunjukkan karamah, mukjizatnya. Sebenarnya karamah, mukjizat itu secara lughatan sama, perbedaannya nanti hanya istilah, secara ta'rif lughah sama. Apa secara lughah? Pemberian Allah yang berbentuk khariqul adat. Apa arti khariqul adat? Khariq, merobek, membakar, adat, hukum adi, hukum adat. Apa hukum adi? Api membakar, air menenggelamkan, pedang pisau melukai, matahari terbenam di ufuk pada jam tertentu,
Kalau di sini jam berapa? 7? Berapa? 19? Berapa? 19.50 sekian misalnya. Itu hukum adat. Kita sebut hukum alam. Ini yang menjadi objek daripada ilmu fisika. Lalu perjalanan alam ini diubah, maka disebut khariqul lil adah. Biasanya, kenapa disebut hukum adah? Adah dalam bahasa Arab sesuatu yang berulang-ulang. Ada ya'udu adatan, berulang-ulang. Telah masuk ke dalam bahasa Melayu hukum adat. Tapi adat dalam bahasa hari-harian kita berarti sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat pada hari tertentu dengan cara tertentu. Namun dalam ilmu akidah Ahlussunnah, karamahkah, mukjizatkah, ma'unahkah sama, khariqun lil adah. Tapi itu menurut ilmu kalam, lain dengan tasawuf. Lain dengan tasawuf. Bagi ulama tasawuf, al-karamah dikembalikan ke mana asalnya. Karamah, kemurahan Allah. Maka dalam kitab Al-Hikam, rubba, barangkali boleh jadi, ruziqa al-karamah, atau ruziqat al-karamah, diberikan karamah, man lam takmul lahu istiqamah. Barangkali begitu. Ini hikam yang sudah nomor 100 lebih. Boleh jadi ada orang yang diberikan karamah, tapi dia tidak diberikan karamah yang lebih tinggi. Itu karamah bernama istiqamah. Maka hakikatul karamah dalam tasawuf bukan khariqun lil adah. Bukan kejadian-kejadian luar biasa. Saya dari kecil sudah biasa. Di surau kami ada surau khusus belajar debus. Saya sudah tidak asing melihat ada orang main api, main pedang, tusuk, tidak apa-apa. Jalan di atas piring, pinggan, beling, kaca dihancur, sudah biasa. Mainan mata setiap malam, sudah nggak tertarik. Bismillah pindah tempat, sudah biasa lihat. Jadi itu mainan masa kecil. Walaupun sekarang diulang pun mungkin tidak bisa. Kenapa? Karena kita sudah tidak meminta itu. Guru saya masih hidup. Khalifah dia di belakang lagi mau jalan di ada sawah. Lalu ada batang air, sungai kecil. Beliau biasa guna sepatu. Malaslah untuk copot sepatu, lepas sepatu. Tetap makan. Hanya bismillah tahan. Satu langkahnya sampai di sana. Di seberang. Khalifah di belakang nak coba. Langsung tenggelam di air. Itu si budak kecil pun ikut ketawa, tapi dia punya alam sendiri ya. Masih hidup, orang-orang itu masih hidup. Alhamdulillah, saya hanya melihat itu dan sudah puas sebelum dewasa. Sebelum umur 18, tinggalkan kampung, kemudian belajar di berbagai negeri, berbagai wilayah, dan sudah tidak mencari itu lagi. Ada juga guru kita sudah wafat. Dia hendak cukur rambut, potong rambut. Tapi asik zikir. Itu gunting. Tidak bisa potong. Tidak bisa potong. Tidak sanggup potong. Tidak ada kekuatan untuk potong. Ternyata sang guru sedang asik dengan ma'asmihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samiul alim.
guru ini sedang fana dalam ma'iyah ismillah. Nah, ma'iyah ini ada macam-macamnya. Ada ma'iyatul sifat, ada ma'iyatul asma, ada ma'iyatul al-af'al, ada ma'iyah yang lebih tinggi, ma'iyatul zat. Itulah Sayyidina Nabi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tapi itu hanya sekali. Esok-esok guru itu tidak berani lagi, asik. Jadi kalau potong rambut, matanya harus dibuka. Kolbunya dibawa bersolawat. Menjadi insan, menjadi bashar lagi. Ana basyarum mithlukum. Sudah biasa kisah-kisah ini, dan kami juga lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi kalau hendak mau cari orang sakti, tidak usah jauh-jauh. Ya. Tapi orang-orang sakti ini, meninggalnya, wafatnya, ada yang jatuh dari motorcycle. Jatuh mati. Salah satu syaikh saya, mursyid saya, dia jatuh dari motorcycle, jumping, nggak tahu kemana, tapi badannya tidak luka satupun, motorcycle-nya hancur. Tapi dulu gurunya pernah berkalam, mursyid dari mursyid saya, berarti kakek guru saya, mengatakan, kamu jangan coba-coba sedikit pun kesal, muak, marah dengan ayahandamu. Ayahanda dia juga mursyid, tapi dia tidak berguru ke ayahnya. Di kampung kami ada tradisi mu'azzam masyayikh, kebanyakan masyayikh jika dia punya anak, anaknya dihantar ke mursyid yang lain. Karena si anak ini kadang sering melihat orang tuanya, dia silau mata, dia tidak tahu orang tuanya wali Allah. Maka mesti dia diantar ke yang lain. Nanti sudah selesai ditarbiyah, dia baru faham ayahandanya, baru dikembalikan. Dididik sejenak, baru diijazahi. Itu terjadi pada banyak masyayikh di kami. Ini guru saya ini, yang tadi tidak luka, tidak lebam, tidak rosak badannya, karena jatuh. Masya Allah. Motorcycle hancur, tubuh dia, satu rambut pun tidak ada yang patah. Dia guna, yang kereta angin itu, yang masih kayu, di sini sebut apa? Apa sebutnya di sini? Sepeda, tapi yang masih manual. Bicycle, bukan motor. Jalan dari depan rumah ayahnya, cuma baru mungkin mengayuh 2-3 kali. Di depan rumah itu ada pohon manggis, akarnya sedikit keluar ke permukaan bumi, rodanya mengenai urat akar, dia langsung jatuh, kepalanya rusak sebelah, berdarah-darah. Itu di hari saya sedang bersuluk. Waktu itu umur saya baru 13 tahun. Sebelum mau selesai, kira-kira beberapa hari sebelum hari raya, lalu beliau sampaikanlah mau'izah kepada kami. Nih, lihat saya. Ini yang dikalamkan ayahanda guru kami dulu. Jangan sedikit pun kesal, marah kepada ayahandamu, meskipun memang memuakkan. Kadang-kadang mungkin nyinyir, kata-katanya tidak enak didengar. Boleh. Orang tua wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beliau guru saya ini, dari beliau masih belia, tidak pernah tinggalkan sholat duha, tidak pernah tinggalkan sholat tahajud. Abidin, zahidin, ahli ibadah. Saya tidak bolehlah sebut, nanti ada tuan-tuan bakal cari orang karomah ya. Banyak lagi karomahnya, di kepala saya banyak sudah. Kami sudah biasa melihat begitu dari kecil. Ternyata di dalam kitab Ibnu Athaillah, inilah yang menjadi ta'lim para masyayikh sufi, yang sedikit lebih mendalam daripada definisi ta'rif-ta'rif yang digunakan oleh ahli akidah, ahli kalam. Bahwa al-karamah tidaklah mesti bentuknya khariqun lil adah. Tidak mesti keajaiban-keajaiban, kesaktian-kesaktian.
Orang yang paling sakti itu bukan merubah api yang membakar menjadi tidak bakar. Merubah air menenggelamkan menjadi tidak menenggelamkan, bukan. Tapi yang paling karamah adalah man yakhrik awaidahu. Siapa yang berhasil membelah, membakar kebiasaan-kebiasaan nafsiyah. Kita biasanya mulai tidur, biasanya tuan-tuan tidur mulai jam berapa? Sebelum belajar zikir, sebelum bersuluh. 9, 10. 10 mulai tidur, bangun jam 6 ya. Jam 6 azan subuh. Lama sekali jadi orang mati. Ya. Orang tidur lah amal syai'. Enggak zikir, enggak baca Quran, enggak kerja, enggak ada. Enggak ada maknanya. Betul, dari dulu dalam kitab Awariful Ma'arif Imam As-Suhrawardi dikatakan normalnya seorang manusia yang sehat tidurnya 8 jam setiap hari. Tapi jika dia mulai masuk ke jalan thariqah ini, thariqah sufi, dia mesti memulai untuk mengurangi 1 jam, kurangi 1 jam, kurangi 1 jam, sampai kemudian tidurnya barangkali hanya 3-4 jam setiap hari. Ditambah. Mungkin 2-3 jam malam, 1 jam siang. Bahkan kadang-kadang tidak tidur 40 malam, 40 hari. Itu boleh jadi. Kenapa dalam hadis Bukhari Nabi SAW dan para sahabat pernah tertidur subuh padahal ini tidak pernah terjadi? Selain ada hikmatut tasyri', yaitu masyru'iyyati qada'is shalah. Nabi beri pesan kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, kamu jaga. Maka Sayyidina Bilal dengan tongkatnya dia jaga. Inilah sejarah muncul dalam hadis Nabi SAW. Orang jaga tertidur dan dia dalam keadaan berdiri. Saya tanya ke teman saya yang polis dan tentara, betul, kami kalau sedang pelatihan lagi sekolah, latihan fisik, riyadhah, kami bahkan kan berdiri. Sedang lari pun kami bolehlah tidur. Terjadi. Jadi Nabi lelahnya bukan main, karena berhari-hari tidak tidur. Jalan, rehla, perang, begitu terus. Mau tidur, musuh lawan. Mau tidur, musuh datang. Begitulah terus. Selesailah perang, beliau mulai menjauh dari tempat perang. Beliau mengatakan, ya Bilal, jaga. Ternyata Sayyidina Bilal tertidur. Maka jangan heran nanti ada satu masa mursyid kita Allah fanakan dalam tidurnya. Dan semua orang suluk tertidur. Ini pun sudah terjadi pada kami. Saya tidak tahu apakah terjadi pada Tuan Syekh. Ada masa berat sekali ujian. Tidak bisa tidur malam. Tapi beberapa hari barangkali tidak boleh tidur. Nanti ada masa sejenak sebelum subuh hilang. Kita sudah tunggu, beberapa orang sudah tunggu setengah jam menunggu dari ba'da azan sampai iqamat. Tuan Syekh belum keluar. Barangkali Allah sedang rehatkan beliau. Mungkin karena adab kita yang kurang, maka beliau kemudian menanggung itu di dalam rahahnya. Itu terjadi. Karena orang mukmin itu kalbunyan. Satu masalah sekujur tubuhnya. Maka orang suluk itu seperti satu tubuh. Jika ada satu bermasalah, maka yang kena bagian kepala. Kepala yang kemudian mengatakan sakit. Ya? Kaki tidak pernah mengatakan sakit. Mulut yang berbicara. Tuan-tuan yang bukan Allah. Jadi al-karamah bagi ulama-ulama ahli zikir, ahli tasawuf, ahli riyadhah, jahadah, ahli ma'rifatullah. Ketika kalimatullah dibaca, kebanyakan orang tidak ada efeknya di qalbu. Tapi jika guru talqinkan ke dalam qalbu kita, wajilat qulubuhum, qalbu bergetar. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang lain baca nama Allah, kita baca tidak ada efek. Tapi dibimbing guru, qalbu kemudian menjadi tenang, menyebut nama Allah.
Itulah karamah hakikiyah. Adakah yang lebih besar dari nama Allah? Tidak ada. Wala dzikrullahi akbar. Jelas di Quran. Ini ayat Quran. Dan sungguh la di situ taukid. Wala dzikrullah. Sungguh sebutan Allah secara harfiah. Ini terjemah harfiah. La dzikrullah. Sungguh sebutan Allah akbar. Itu lebih besar. Ini secara harfiah. Karena penafsiran ini boleh secara harfiah, boleh secara maknawi. Kawan saya pun dakwah mencoba menerjemahkan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah, qulubu bergetar. Kata dia, apabila muazzin azan, maka kita hendak ingin pergi ke masjid. Itulah wajilat qulubuhum. Itu namanya tafsir maknawi. Jauh. Tidak usah jauh-jauh. Bila dzukirallah, disebut nama Allah, Allah saja disebut. Surah Al-Anfal. Wajilat. Apa makna wajilat? Bergetar min ajlil khasyah. Karena ada rasa takut. Mungkin otak ini tidak takut, tapi ruh kita pernah bersyahadat, bersaksi kepada Allah. Guru mentalkinkannya. Kekuatan guru ini kekuatan dari Allah. Mampu mengingatkan ruh ke masa yang sebelumnya kita tidak tahu berapa ribu tahun sebelum ruh ini Allah cipta, Allah hembuskan. Nur Muhammad Allah ciptakan, ruh Allah hembuskan. Kemudian sebelum itu ditiupkanlah ke badan. Kita tidak tahu. Dan guru dengan izin Allah, Allah berikan kekuatan untuk membuat kalbu kita tenang. Maka al-athar, pengaruh-pengaruh daripada zikrullah, menurut saya yang hina ini al-fakir, itulah al-karamah az-zatiyah, keramat yang betul-betul tinggi, yang hakiki. Kalau hanya api tidak bakar, ya, coba nanti masuk neraka. Lo lihat dia sampai wafat. Apakah dia selamat dari benda-benda tajam? Apakah dia ketika bertabrak dia selamat? Kan tidak. Nah, saya paham itu. Ada juga guru kami sudah lama wafat. Wafatnya umur 80-an. Dulu ada namanya Vespa. Oh, Vespa ya. Vespa itu disukai para syaikh karena bolehlah guna sembari ada sarung, izar. Ya, kita inilah yang baru pakai sirwal ya, pakai celana. Beliau ini biasa punya murid ahli debus, tapi juga mursyid Naqsyabandiyah. Kebal. Tusuk tidak rusak badannya, tidak luka badannya. Tapi apa boleh buat, takdir Allah tidak dapat dihindari. Hanya bergeser sedikit, sedang mengendarai Vespa, beliau jatuh dan sekarat. Tapi kemudian semua murid-muridnya yang kenal beliau bertahlil, khatam tahlil 70.000, khalam 70.000, biiznillah. Seharusnya dia sudah sekarat, karena beliau berhikayat kepada kami kisah-kisah orang yang akan sekarat selama beberapa hari itu. Itu sekampung, sebandar, semuanya kirim buat la ilaha illallah untuk beliau. Allah sihatkan. Ternyata beliau sudah mati suri beberapa hari, beberapa jam kah, beberapa hari kah, wallahu a'lam. Ketika sihat, Allah izinkan lagi memberi kuliah, memberi ceramah. Beliau berkisahlah apa yang dialami orang yang sedang sakaratul maut. Sama yang ada di kitab. Apa kata beliau? Saya ini guru debus, tapi bergeser sedikit dengan Vespa.
badan saya mampus, hancur. Semenjak saat itu beliau tidak mau lagi ajar orang debus. Allahumma salli ala sayyidina. Maka tuan-tuan, bukan Allah, kembali kepada ta'rif. Jadi karamah itu karena Allah sayang kepada walinya. Kita kalau sayang kepada seseorang, kita menjadi pemurah kepadanya, mudah memberi. Kita kasih ini, kasih itu. Tuan-tuan punya pasangan kekasih, karena kita kasih kepadanya, kita beri apa yang dia tidak sanggup beri. Anakkah itu, pasangankah itu, kawankah itu, gurukah itu, kita memberinya. Dan guru kami dulu mengatakan, ilmu zikir ini mahal. Tak ada alat yang mampu, tidak ada uang, mata uang yang dapat membelinya. Tapi karena sayang guru, karena pemurahnya guru, engkau diberi juga. Jadi zikir yang ditanam oleh guru ke dalam kolbu para murid, kolbu kita semua, itu kemurahan beliau. Kemurahan bahasa Arabnya karam. Karam. Maka al-karamah al-haqiqiyah apa? Kharqul awaid an-nafsiyah, bukan kharqul adah. Bukan merobek hukum sunnatullah, hukum alam, tapi mampu merubah diri kita yang tadinya banyak tidur jadi kurang tidur. Tadi sulit zikir, sekarang bolehlah zikir. Itu karamah. Maka kita mengatakan jazakumullah ya syekhana. Semoga Allah memberkahi guru kita karena berkah ilmu beliau, riyadhah beliau. Nama Allah ibarat habbah, biji ditanam dalam kalbu. Tapi ingat, jika biji ini tidak disiram, tidak dijaga, tidak dipupuk, pupuk itu pasti bau. Pupuk itu biasa dari bahan-bahan yang tidak harum. Oleh karenanya riyadhah mujahadah mesti ada sesuatu yang tidak mengenakkan untuk badan. Kalau murid yang pupuknya adalah ketika dia dikurangi makannya, minumnya, tidurnya. Dengan para guru, para masyayikh, pupuk ruhani mereka adalah setiap kali ada orang menghujat mereka. Hujatan guru makhluk. Yang menghujat siapa? Ulama. Orang yang menganggap dirinya ulama, yang menganggap dirinya ahli fatwa. Maka apa saja dia fatwakan. Yang tidak perlu dia fatwakan, dia fatwakan. Jadi apabila guru-guru kita dihujat, itu Allah lagi beri pupuk. Kalau pupuk ada di akar satu pokok, satu pohon, apa yang terjadi? Tumbuhan ini subur. Tumbuhan ini subur. Itu lain-lain ujian untuk setiap hamba Allah. Lalu apa yang disebut dengan istidraj? Jika nikmat adalah ata'ullah, pemberian Allah, yang jika Allah memberi kepada hamba, bertambahlah taat sang hamba, bertambahlah syukur sang hamba, maka istidraj, ata'ullah, pemberian Allah, tapi la yazidu, tidak bertambah, illa kufran, au ghaflatan, au istikbaran. Kalau istidraj sederhana, sama-sama diberi nikmat. Ini ada dua, ada nikmat zahir, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, yang mahal, pasangan yang baik, soleh-solehah, anak yang sehat. Ada nikmat akliyah, sekolah tinggi, mendapatkan gelaran-gelaran kampus akademik, PhD, magister. Ada nikmat ruhani, diberikan nikmat zikrullah. Ini supaya ta'rifnya kamil, definisinya cukup. Kullama zadan ni'am, kullama zadatin ni'am, setiap bertambah nikmat, zadal kufru, awil ghaflatu, awil istikbar.
Yang bertambah apa? Kekufuran, kufur nikmat. Kalau syukur tadi, orang dapat nikmat tambah syukur, ini enggak. Tambah nikmat zikirnya, diberi gelar khalifah, bahkan ada yang sudah dapat gelar kemursyidaan. Ada. Tapi di kolbunya tidak ada rasa syukur. Kufur nikmat. Kufrun duna kufrin, kata Imam An-Nawawi. Kufur tapi bukan murtad. Dia mengkufuri nikmat Allah. Dia masih kurang juga rasanya. Oleh karenanya dimakruhkan murid menceritakan natijah zikir di depan murid yang lain. Supaya apa? Supaya murid yang lain yang mungkin tidak merasakan hal yang sama, dia tidak terhijab lalu kemudian tidak bersyukur. Jadi jika ada tuan-tuan di pengalaman dalam suluk, kisahkan, laporkan kepada khalifah, 4 mata berbisik-bisik atau dengan tulisan. Atau kalau malu, kirim tulisan, kasih kepada guru. Ini yang dia alami. Tapi tidak boleh berbohong. Haram. Karena berbohong dengan natijah sama dengan berbohong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena natijah itu nikmat, zikir itu nikmat, ma'rifat itu nikmat. Jangan heran jika ada orang ditambah diberi ilmu, tambah sombong. Ghaflah, tambah lalai, atau tambah sombong. Nah, barangkali tuan-tuan sudah ketemu orang torikot tapi sombong. Dia menganggap torikotnya paling tinggi. Temu orang, siapa? Temu mursyid yang lain, itu mursyid orang lain, bukan mursyid saya. Tidak ada hormatnya. Tidak menghargai orang lain. Tidak meraihkan siapapun. Dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim, ada 3. Falyukrim, siapa aja? Jar, 2 aja ya. Falyukrim jarhu, tangga, jiran. Tidak disebut itu muslim atau tidak muslim. Sekarang jiran itu ada 2, jiran online, jiran offline. Ya. Termasuk juga jiran thariqah. Orang lain thariqah dengan kita atau lain surau dengan kita, lain zawiyah, itu jiran. Falyukrim jarah. Hormati. Betul, menurut kita thariqah kita paling bagus untuk kita. Bukan mungkin untuk orang lain-lain. Maka falyukrim. Apa makna ikram? Lihatlah Allah disebut Al-Karim, Maha memberi, Maha pemurah, meskipun yang diberi tidak tahu diri. Maka falyukrim, meskipun tetangga bising, tetangga mengganggu, tetangga bergaduh, tetangga tidak sapa kita, kurang baik kepada kita, falyukrim. Meskipun nanti zawiyah lain tidak sapa, kita sapa duluan. Jangan main pandang-pandang dengan merem. Makomnya segini. Antum lagi lihat makom sendiri. Oh, dia belum usul. Kita yang belum usul. Ciri-ciri hamba yang usul, dia mutawadhi. Dia tawadhu. Ciri-ciri orang tawadhu, dia tidak sempat, tidak ada masa memandang orang lain, aib orang lain. Yang ada hanya membarang aibnya. Inilah ujian para salik. Suka menjadi memandang-mandang. Ya Rabb. Ujian itu. Kok bisa? Kenapa syaitan masih dapat memberi was-was? Dalam riwayat Imam Tabari, dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwasannya iblis 18.000 tahun berzikir di surga. Semua zikir yang pernah kita baca, dia pernah baca. Iblis ketika berdoa minta Allah kekalkan, apa kata dia? Rabbi, wahai Tuhanku. Dia berkalam, wahai Tuhanku. Berarti iblis itu bertuhan kepada Allah, tapi kurang adab. Dia minta hal yang tidak pantas diminta, tapi Allah beri. Karena dia Maha Karim. Apa kata iblis? Rabbi, anzirni. Dia sudahlah tidak mau sujud kepada Adam sesuai perintah. Masih mau minta. Maka saya khawatir jika ada orang semua permintaannya diijabah Allah.
barangkali itulah awal istidraj fil alam. Itulah iblis. Apa kata iblis? Ini sejarah istidraj. Awal man ustudrija bil ata wa bil ijabah. Yang pertama kali makhluk yang diistidrajkan. Istidraj dari kata daraj, sesuatu yang disisipkan dalam nikmat. Zahirnya nikmat, batinnya itu adalah penyelewengan, penyimpangan, siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah terjadi. Apa kata dia? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Adakah kesaktian yang melebihi kesaktian ini? Hari ini kesaktian, bukan kita sebut karamah mujizat. Kesaktian, anzirni ya Rabb. Dia masih minta kepada Allah, iblis. Iblis apa kata dia? Duhai Tuhan, tangguhkan, panjangkan umurku sampai hari berbangkit, hari kiamat. Maka saya khawatir orang-orang yang semua permintaannya Allah ijabah. Dia sedang diistidratkan Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidrajkan mereka dengan cara yang mereka tidak sadar. Jadi ini perbedaan utama antara nikmat karamah dan nikmat istidraj. Nikmat karamah yaitu nikmat yang bertambah pemberian, bertambah taat. Taat batin adalah syukur, tawadhu. Sedangkan yang kedua, pemberian istidraj, tanda-tandanya adalah kullama zadal ata, bertambah pemberian, bertambah lalai, bertambah kufur, bahkan bertambah sombong. Maka barangkali ada orang tidak bergelar, bukan khalifah, bukan mursyid. Dia hanya murid, tidak ada yang kenal dia. Dia tidak dianggap di zawiyah, di suraunya, tapi batinnya paling murni. Batinnya paling diridai oleh Allah SWT. Allah tatap kalbunya, Allah ridha. Sedangkan yang lain Allah tidak ridha. Kenapa sang hamba ini tidak berharap jadi mursyid? Sang hamba ini tidak berharap kesaktian. Sang hamba ini tidak berharap masyhur, juga tidak berharap mastur. Dia bukan hamba zuhur dan hamba as-sitr. Dia hamba Allah yang zahir dan batin. Tuan-tuan, puan-puan yang kepada Allah, barangkali itu sedikit tentang al-farq bainal istidraj wal karamah. Ya, perbezaan utama antara pemberian Allah bernama istidraj dan anugerah Allah bernama karamah. Jadi kalau sudah paham, tidak usahlah cari lagi kesaktian-kesaktian. Kesaktian hakiki, nama terberat di alam semesta bertahta di dalam qalbu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Silakan buat Syekh kalau ada yang mau ditambahkan. Alhamdulillah kita penerangan daripada yang bagi aku ya untuk dari Haji Fauzi Hashim dengan karamah dan istiqomah seluruh ini. Antara lain beliau mengumumkan kisah-kisah para nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat yang ramai. Kemudian dibahas perbezaan lalu perbezaan utama bertambah ya Allah Subhanahu perbezaan besar di antara karamah dan istidraj. Dan dia juga menyatakan dengan kesaksian yang pernah berlaku masa beliau kecil
dan juga yang dilihat yang simpan sebenarnya tentang orang yang banyak kesaksian daripada terbuka daripada Cina. Dia juga tadi aku ada sebutkan karomah yang utama adalah karomah zikir. Itu bila mana kita boleh menyebut hingga bergetar hati itu mana yang disebut dalam surah Al-Anfal berkenaan dengan tidak mungkin Allah wajah menyebut nama Allah maka bergetar yang mana kita amalan awal ini untuk hati kita sentiasa ingat Allah dan mereka yang ingat kepada Allah itu adalah karomah juga. Lagi juga dengan istighfar ini adalah salah satu ujian yang besar dan kadang-kadang kita sedang diri kita tambah makin kita tak sedang terjauh dari satu muhasabah nanti waspada istighfar ini. Cuma saya satu pertanyaan sebelum saya berikan kepada Syekh Abdul dari JC untuk merumuskan soalannya dengan penggunaan tanggal agama wafat bis dari berbagai urusan hadir dan saya ini di rumahnya dia takut naik tingginya hilang jadi putar bahkan dinamakan dengan berbagai nama-nama yang boleh disebut wafat ini sebagai perpanjangan di tengahnya. Izin Tuan Guru. Kita punya i'tiqad yang jazim, yang kuat, yang juga disebutkan dalam Arba'in Nawawiyah. Law ijtama'an nas, andainya berkumpul semua manusia atau makhluk, ala ay yadurruka syai'an, la yadurruka illa ma kataballahu lak. Mereka ingin memudaratkanmu, merusakmu, menghancurkanmu, apapun itu, sihirkah, mau merusak rumahkah, malingkah, mereka tidak akan mampu kecuali sesuai yang Allah takdirkan. Ini penting sekali. Maka sebenarnya tiadalah wifid, azimat atau rajah itu bekerja kecuali izin Allah juga. Orang paham ini, dia menjadi nol, zero. Kalau zero, dia tidak akan terkena apapun. Tapi kita akan tidak. Itu yang disebut maqam tawakkul. Jika tuan-tuan ini nak aman dari semua mara bahaya, sihir, segala macam, lazimkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billah. Sayyidina Abdul Hasan Syadzili ijazahkan 450 untuk riyadhah. Tapi Sayyidina Al-Khalil Ibrahim alaihissalam tidak sebutkan, tidak ada angka. Yang dikatakan di Sahih Bukhari bahwa Sayyidina Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, yang dikatakan cuma hasbunallah. Cukuplah Allah sebaik-baik yang mewakili semua urusanku, yang akan menjamin semua persoalan-persoalanku, semua masalah-masalah. Dia sudah maqam hasballah namanya, atau maqam tawakkul. Zero. Tidak ada lagi dia. Itulah fana yang hakiki. Maka imam ahli fana, mereka di bawah qadam Sayyidina Ibrahim. Kalau kita buka Tanwirul Qulub, disebutkan di situ bahwa lataif itu mewakili warisan daripada maqam para anbiya. Qalbu apa, ruh apa, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini
Wifik itu dari kata wafaqa, suatu huruf atau angka yang ditulis atau bentuk-bentuk segitiga yang ditulis yang berkesesuaian dengan masa, waktu, dan pergerakan alam. Wifik itu pada dasarnya ilmunya para anbiya. Awwalu man katab harfan Sayyidina Idris. Yang menulis huruf itu Sayyidina Idris dalam sejarah, tapi sebenarnya bagi kita bukan dia, bukan beliau, tapi Sayyidina Adam. Dalam kitab-kitab orang-orang Israiliyat, Sayyidina Idris disebut oleh mereka Hermes, lalu Sayyidina Sulaiman dan lain sebagainya. Nah, di dunia Islam, Imam Ghazali, sila tuan-tuan baca Imam Ghazali, Imam Ahlus Sunnah, terjawab nanti di kitab Al-Munkir Minad Dhalal. Sudah ada terjemahnya, sudah dicari. Perjalanan Imam Ghazali sebelum menemukan tasawuf, beliau masuk ke dalam dunia yang disebut dunia batiniyah. Dia mengira itulah tasawuf. Masih ingat di Indonesia Gus Samsuddin, sulap merah, ya, sulap merah, ada lagi macam-macam lah ya. Gus Samsuddin ini yang rujukan dia, referensi dia, marja dia adalah kitab Al-Imam Al-Buni. Imam Buni la syak annahu min kibar al-awliya. Masih semasa dengan Imam Syadzili, Ibn Arabi. Masih satu masa. Bertemu dengan Imam Husnid Dunya di zamannya, Ibn Asakir dan Abu Tahir As-Silafi. Bukan As-Salafi ya. Abu Tahir As-Silafi. Apa kata mereka? Wahai Al-Buni, engkau mendakwa dirimu tahu alam gaib, dapat karamah. Apa jawaban beliau? Tidak, la ya'lamul ghaiba illa Allah. Yang terjadi yang pada saya itu ilmu-ilmu Allah, namanya ilmu huruf dan adat. Ilmu ini ilmu aulia. Kenapa? Cobalah tuan-tuan lihat satu kalimat di Quran. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Mungkinkah ada kalimat ini tanpa ada kata? Maka kata-kata adalah rukunnya satu kalimat. Tapi satu kata, satu jumlah, sentence yang terdiri dari kata-kata itu, jika kita belah lagi, dia adalah huruf. Maka Allah memberikan sebuah sir di dalam muqatta'at alif lam mim ha mim. Oleh para imam aulia dulu, Syekh Abdul Qadir Jilani, Bahauddin Naqsyabandi, Abul Hasan Syadzili, doa-doa mereka salah satunya berdoa dengan huruf muqatta'at. Kaf ha ya ain sad. Saya kira ini buatan-buatan syaitan. Lalu kita carilah kitab sampai ke mana saya cari. Kebetulan ada Ma'rad di Madinah. Saya carilah kitab yang dikarang oleh Utsman bin Sa'id Darimi. Dia ini seorang yang yamil ila tajsim, tapi bukan mujassim. Sedikit ada tajsimnya. Tapi ada satu riwayat yang mahal di situ. Yarwi an Sayyidina Ali. Dia punya satu riwayat dari Sayyidina Ali. Bahwa Sayyidina Ali yaqul, berdoa kepada Allah dengan menyebut huruf qata'at, kaf ha ya ain sad. Dia berdoa begitu. Jadi huruf qata'at itu dia jadikan sebagai nama Allah. Ternyata Sayyidina Ali mengatakan kaf ha ya ain sad bermakna Allahul kafi. Allah yang maha mencukupi. Wallahu a'lam bishawab. Huruf-huruf ini ilmu para aulia, ilmunya dulu para sahabat. Ada satu kitab lagi, tuan-tuan boleh cari, Tasbitul Fuad karya penusud Ratibul Haddad. Siapa yang menulis Ratibul Haddad? Sayyidina Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau punya kitab Tasbitul Fuad dan mengatakan huruf muqatta'at di Quran dulu para ulama terdahulu
menggunakannya sebagai alat berzikir, media berzikir. Jadi ada yang berzikir alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim mim. Sila lihat kitabnya. Ya. Ini tidak boleh diamalkan tanpa ijazah guru. Ada yang amalkan tanpa ijazah guru, saya khawatir asyaitanu syaikhuhu. Kenapa? Ini yang menjadi jawaban dari pertanyaan tadi, soalan tadi. Bahwa setiap huruf itu ada khadamnya. Khadam itu pelayan huruf. 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr, khadamnya khadam samawi. Khadam samawi atau khadam ulwi itu malaikat. Ketika ayat ini turun, dipikul oleh malaikat 70.000 malaikat, 70.000. Begitu dalam hadis Abu Daud dan juga dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Orang yang baca ini pagi dan sore, Allah turunkan baginya 70 malaikat menjaga dia. Tidak usah pakai aneh-aneh, baca aja itu. Ya, mau terbebas dari wifi, dari azimat, mau baca ba'da subuh, baca ba'da asar atau ba'da maghrib, wallahu alladzi la ilaha illahu, tapi ditambah di depannya a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim 3 kali, lalu wallahu alladzi sampai akhir. Itu amalan saya sedari kecil. Umur saya baru 9 tahun, ditalkinkan guru kita, diijazahkan guru saya ngajarkan hikam untuk mengamalkan ini. Alhamdulillah sampai hari ini hanya sesekali saya tidak baca. Maka tidak ada bawa bajimat lagi. Orang dulu kalau merantau jauh dibawakan azimat, dibawakan nih tanda sayang kepadamu, bawalah ini, macam-macam. Apabila khadamnya khadam samawi, itu khadam malaikat hanya berbuat karena Allah yang suruh. Maka malaikat ini nanti ada faedahnya. Orang yang dibersamai malaikat, yakunu minal abidin, dia akan menjadi ahli ibadah. Ini kelebihan. Adapun orang yang dibersamai An-Nur Al-Muhammadi, Nur Muhammad SAW, dia akan menjadi ahli mahabbah dan ma'rifah. Lain-lain makom. Tapi jika bukan dua ini, yaitu khadam yang akhir, khadam arabi atau khadam sufli, khadamnya dari bumi. Siapakah yang dari bumi? Yang di bumi siapa? Bahkan bainas samawati wal ardh. Itulah al-jinni. Jin yang dia lebih tua dari Nabi Adam. Yang dulu dia diusir dari tanah, maka sekarang dia tinggal di pohon-pohon. Lihat kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Itu jin-jin yang tua, ada yang tinggal di gunung-gunung. Maka ada yang tinggal di bebatuan, fosil-fosil. Hati-hati itu punya cincin, hati batu itu. Mungkin ada jin yang tinggal di pohon itu dulu, mungkin bekas pohon, bekas pokok apa kita tidak tahu namanya. Umurnya mungkin sudah juta tahun. Di Kalimantan itu batu bara. Ini namanya batu bara. Yang digunakan untuk batu apa? Arang batu. Oke, saya ganti. Arang batu yang ada di Kalimantan, bawahnya Sabah Sarawak, berumur 12 juta ribu, saya sudah sebutnya. Kalau Nabi Adam belum sampai 7.000 tahun yang lalu, ini sudah di atas 10 juta tahun. Tuan-tuan bisa bayangkan, main-main dengan khadam, itu khadam umurnya lebih tua dari mau main-main. Makanya banyaklah yang sudah majnun karena bermain dalam dunia ini. Ya. Dalam thariqah Naqsyabandiyah tidak. Dalam thariqah lain tidak. Justru orang semakin dekat dengan thariqah zikir, semakin meninggal lagi. Inilah maksud Imam Ghazali dalam Al-Munqidh min ad-Dhalal. Karena manhaj tasawuf kita berinduk mengikut kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali.
Guru pertama saya. Karena setiap kali mandang wajah beliau, saya ingat guru pertama saya, Syekh Muhammad Nuruddin. Beliau dulu bawa azimat penjagaan diri. Karena dia ini pesilat. Belum cukup juga silatnya untuk jaga diri. Ternyata azimatnya belum dibuang sebelum bersuruh. Tuan Syekh kami yang sebelumnya namanya Maulana Syekh Muhammad Ayat Sultani Al-Khadi, seorang yang alama, ahli fiqh, ahli usul, yang membawa kitab dalail, berjanji, qasidah ke negeri kami dulu. Beliau heran melihat ini ada apa dengan satu tempat, ini ada kelambu suluk, ini bilik-bilik suluk, aneh. Di Karomah Syekh bisa merasakan. Tadi panggil, kamu sini. Sebelum kamu suluk, bawa suatu barang kah? Enggak, hanya tempat duit, dompet. Oh, semua. Diambil, dibuka. Ternyata ada bakar. Suruh bakar. Barulah zikir guru kami ini berjalan. Kalau enggak, dia disuruh tobat dulu. Karena azimatnya, khadamnya dari khadam arti. Apa ciriannya? I'tikad di qalbi. I'tikad inilah yang menjaga kita. La ilaha illallah. Maka seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, siapa yang bergerak, yang berkhidmat dalam dunia ilad an-nabawi, tibbun nabawi, ruqyah, bekam, dianjurkan ambil talqin zikir la ilaha illallah, lalu mengamalkan la ilaha 70.000. Itulah akhir zikir-zikir kita dalam suruh. Kalau enggak, saya khawatir kita ruqyah orang dari jin-jin yang pindah ke dalam diri kita. Jin itu pemarah, emosional, gampang tersulut, gampang tersinggung. Maka saya kalau habis ruqyah orang, rawat orang, saya mandi dulu, tobat dulu. Khawatir ada yang menempel. Maka tidak mau sering-sering. Jadi kalau beliau kan sudah lama mengamalkan zikir ini, hisnul hasilnya sudahlah pok. Kita ini masihlah muda belia, belumlah kuat, belum lama menabung zikrullah. Nah, jadi janganlah bangga dulu. Ada orang kita ruqyah sembuh, belum tentu. Kalau bertambah kagum, takjub, ujub, itu awal daripada istighbar. Itu awal juga daripada istidrak. Jadi saya menyarankan, sudah cukup amalkan hasbunallah wa ni'mal wakil, tinggalkan iman, wifi, kecuali untuk bertemu dengan orang seperti Imam Al-Buni, maka akidahnya masih Ahlussunnah. Coba lihat muqaddimah Syamsul Ma'arif Kubra, dia katakan akidah saya Ahlussunnah. Maka Naqarqah Al-Buni ini hari ini sudah hampir hilang. Kalau ada orang baca kitab ini, besar kemungkinan dia membacanya waktu tidak baca sendiri. Di pesantren-pesantren di Pulau Jawa masih ada satu dua, tidak banyak. Karena yang makbul yang dicetak hari ini itu banyak raja-raja politiknya salah tulis. Bayangkan, itu raja simbol, rumus salah tulis. Efeknya nanti bukan khadam samawi, tapi khadam bumi. Jadinya agak merikan, agak sulit orang selamat dalam bab ini. Wal aula an natruka, maka lebih utama, lebih dianjurkan kita untuk tidak menggunakannya, meskipun tidak semuanya syirik. Ya, nanti tuan-tuan boleh buka kitab At-Tibbun Nabawi karya Ibn Qayyim, imamnya Salafi. Ada satu fasal judulnya Al-Kitab. Sudah ada terjemahnya juga itu. Di situ dituliskan bahwa Imam Salafus Saleh Imam Ahmad tidak mempermasalahkan, tidak melarang jika ada orang fardul bala lalu menulis di surat di kertas satu ayat atau nama Allah. Ya. Apa kata Imam Nawawi sebelum beliau?
Apabila yang ditulis nama Allah, ayat-ayat suci, salawat kepada Nabi, maka itu boleh. Maka kitabatul ayat wal asma, kata beliau boleh. Cuma syaratnya kan harus kepada ahlinya. Siapa yang ahli itu hari ini? Misalnya tadi jalbur rezeki, narik rezeki. Yang nulis miskin. Kalau ini memang ajaib, luar biasa, kenapa dia tidak kaya lebih dahulu? Tidak. Jika ini bisa sembuhkan dia punya penyakit, kenapa dia tidak sembuh lebih dahulu?